Para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tiba di acara inti, yaitu tausiah atau siraman rohani, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Muhdar Bafaqih. Kepada yang mulia, alaihi fal yatafaddal ya habibi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weteng kewareken, Bu. Sopo sing ngeki mangan niku sadurunge acara. Ndak enak blas sampean, kepenuhan. Apa maneh iwake doyanane awak dhewe pecek terong. Ditambahi duren bisa. Allah. Engko lek wis mari sediluk aja anu ya, gara-gara sampean iki. Mangane awak dhewe iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, utamanya Habib Hasan bin Salim Assegaf yang beliau pulang. Kemudian Gus Anwar Syadat yang kebetulan juga beliau pulang karena mau ke tempat yang jauh. Juga tidak lupa selalu saya hormati dan selalu saya muliakan pengasuh Yayasan Al-Mubarak Gus Maftuh, Gus Hamid, dan juga para dewan guru, asatid dan ustadzat, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pengurus Yayasan Al-Mubarak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semuanya. Juga wali santri, santriwan santriwati Yayasan Al-Mubarak yang telah hadir pada malam hari ini, juga adik-adik santriwan santriwati semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita saksikan tadi siapa di antara santriwan dan santriwati yang jadi bintang pelajar atau bintang kelas dan sudah menerima berbagai piala. Tentunya orang tuanya pasti bahagia. Wong tuane
seneng. Kenapa? Karena anaknya berprestasi dalam belajar ilmu agama. Wong tuane sing ketok anake dadi juara, bintang kelas, bintang pelajar, pasti seneng. Karena memang semua orang tua berharap punya anak soleh dan solihah. Kemudian orang tua yang belum melihat anaknya berprestasi dalam belajar ilmu agama, jangan kecil hati, jangan berputus asa, terus dukung mereka untuk belajar ilmu agama supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Semua orang tua gak ada, apapun profesinya, tukang becak, petani, nelayan, semuanya berharap kepingin punya anak soleh dan solihah. Maaf, pelacur loh, ndak kepingin dua anak koyok profesi ini, koyok wong tua, koyok wong tuane. Perampok ndak kepingin anaknya seperti profesinya orang tuanya. Kepingin dua anak soleh dan solihah. Kenapa? Karena memiliki anak yang soleh dan solihah itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Nikmat sekali punya anak soleh dan solihah. Karena dikatakan apa? Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi au salahul auladi. Nikmat yang Allah berikan kepada setiap orang tua atau setiap hamba itu banyak, tapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam adalah punya anak soleh dan solihah. Kenapa? Karena mempunyai anak soleh dan solihah itu orang tuanya akan dibuat bahagia dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhiratnya itu seneng, bahagia. Kenapa? Di dunia orang tua akan dibuat bahagia baktinya anak kepada orang tua. Seneng. Hormatnya anak kepada orang tua, seneng, senyum ke orang tua. Akhlaknya anak kepada orang tua, hormatnya anak kepada orang tua, adabnya anak kepada orang tua, seneng sekali. Tidak kurang ajar. Selalu dihormati, selalu didahulukan, selalu didoakan. Itu anak yang soleh dan solihah. Tidak hanya di dunia, wong tua sing duwe anak sing soleh dan solihah, di akhirat pun akan dibuat bahagia oleh anak yang soleh dan solihah. Senang di akhirat. Ketika meninggal orang tuanya, anak sing soleh dan solihah itu akan menziarahi kuburannya. Sering menziarahi kuburannya, sering mendoakan, sering mengirimi Fatihah. Itu yang akan dilakukan oleh anak yang soleh dan solihah. Dan bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang soleh dan solihah ini akan menolong orang tuanya yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan memberi syafaat kepada orang tuanya berkat mempunyai anak soleh dan solihah. Tetapi sebaliknya, apabila orang tua
punya anak yang toleh, yang gak soleh, itu adalah merupakan bala yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Bala, Bu. Bala, Pak. Dua anak sing gak soleh dan solihah itu bala. Apa? Di dunia dan di akhirat akan dibuat sengsara oleh anaknya yang gak soleh. Di dunia dia akan dibuat nangis sama anak yang gak soleh, yang kurang ajar kepada orang tua. Nangis setiap saatnya orang tua, ndak hormat. Disuruh tukang rokok, apa ya Pak, tukang dewe kan tidak nangis wong tua. Akhirnya terno iki nang fulana misalnya nang bibikmu kono terno, apa ya terno dewe, harap kurang ajar ya. Tidak ada didikan ilmu agama sama sekali. Anak yang kurang ajar, anak yang nggak soleh, di dunia akan dibuat sengsara orang tuanya. Kurang ajarnya anak kepada orang tua, tidak hormatnya anak kepada orang tua, sengsara, nangis. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat akan dibuat nangis. Ketika meninggal orang tuanya, anak yang gak soleh dan solihah ini, yang gak soleh dan solihah, gak pernah perhatian sama orang tuanya. Bahkan ketika di dalam kubur diuruk dengan tanah, anak yang gak soleh ini gak perhatian sama orang tuanya. Yang diperhatikan sama anak yang gak soleh dan solihah ini apa? Hartanya orang tuanya yang ditinggalkan. Berapa banyak hartanya? Berapa banyak warisannya? Berapa banyak mobilnya? Berapa banyak rumahnya? Berapa banyak sawahnya? Yang diperhatikan adalah warisan daripada orang tuanya. Ini anak yang gak soleh dan solihah. Sementara orang tuanya yang dalam kubur dalam tanah, diuruk dalam tanah, gak pernah diperhatikan, gak pernah diziarahi, gak pernah dikirimi Fatihah. Dan bahkan nanti di hari kiamat, anak yang gak soleh dan solihah ini akan menjadi penuntut utama terhadap orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW bersabda apa? Awwalu ma yata'allaku birrajuli yaumal qiyamah ahluh wa auladuh. Fayaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Anak yang enggak soleh dan solihah ini, Bu, itu nanti di hari kiamat akan menjadi penuntut utama terhadap orang tua. Ya Allah, ini orang tuaku nggak tanggung jawab. Orang tuaku ini nggak tanggung jawab, nggak pernah aku diajari ilmu agama. Orang tuaku ini nggak pernah ngajari aku sholat sehingga aku nggak pernah sholat. Orang tuaku ini nggak perhatian sama aku, nggak ngajari aku puasa sehingga aku nggak pernah puasa. Nggak ngerti sama sekali, nggak tahu caranya wudhu gimana, nggak tahu. Ya Allah, ini orang tua aku nggak pernah ngajari ilmu agama, sehingga aku kurang ajar sama orang tuaku, nggak perhatian sama orang tuaku, karena orang tuaku nggak perhatian sama aku sama sekali, nggak ngajari ilmu agama. Dan mulai sejak kecil orang tuaku ini selalu memberi makan dan minum dari hasil yang haram. Aku nuntut, ya Allah, nuntut hakku, ya Allah. Orang tuaku ini ahli ibadah yang kamu mau masukkan ke dalam surga. Aku nuntut, ya Allah, orang tuaku ini nggak tanggung jawab
seret orang tuaku ini masuk ke dalam neraka bersamaku ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu senenglah sampean punya orang tua, punya apa? Orang tua yang punya anak belajar di dalam pendidikan ilmu agama. Kalau sampean tidak bisa mendidik adaknya sampean ilmu agama, nggak bisa ngajari sholat, nggak bisa ngajari bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana caranya puasa, titipkan kepada Yayasan Al-Mubarak ini para asatid dan ustadzat yang hadir, yang siap mengajari anak Anda supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang membuat sampean bahagia dunia sampai akhirat. Kalau sampean perhatian, Pak, perhatian sama anaknya tentang pendidikan ilmu agama, sampean bakal mendapatkan doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu seneng, Pak, seneng melihat orang tua yang perhatian sama anaknya, perhatian dengan pendidikan ilmu agamanya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan orang tuanya yang perhatian sama anaknya tentang ilmu agama. Apa doanya Nabi? Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada orang tua yang perhatian kepada anaknya tentang ilmu agama. Karena itu seorang anak ini, Pak, bukan punyanya sampean. Anak ini adalah titipan. Wa mal malu wal ahluna illal wadaidu fala budda yauman an turaddal wadaiu. Dunia ini sampean, sing sampean miliki itu semuanya adalah titipan. Mobile sampean, montore sampean, umahe sampean, sawahe sampean, dunia ini sampean, kabeh yang sampean miliki itu semua jadi titipan dari Allah. Apalagi anak sampean, keluarga sampean, itu semuanya adalah titipan. Barang titipan itu harus dikembalikan kepada yang nitipkan. Barang titipan harus kembali utuh kepada yang punya. Itu kalau orang lain titip barang sama sampean. Tapi anaknya sampean itu titipan dari Allah. Kemudian sampean kembalikan dalam keadaan utuh, ngono. Ono kupingi Allah, ya Allah. Ono motoni sean si utuh, ono hidungnya sean lengkap, ono ndase kabeh si ono tangane, ono awake, ono jantungi, utuh dikembalikan kayak ngono. Ndak. Titipan dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban, ndak kosongan balik kayak ngono. Wis iso salat ta anakmu? Wis ero carane wudu ta anakmu? Wis tahu poso Ramadan tak anakmu? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Semuanya tidak harus kembali wudu, akan dimintai tanggung jawab. Karena itu
Bukan hanya orang biasa, Pak. Pingin punya anak soleh dan solihah itu bukan hanya orang biasa. Bahkan para nabi Allah. Para nabi Allah itu kepingin punya anak soleh dan solihah. Nabi Allah Ibrahim. Apa di dalam Al-Quran dijelaskan? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Orang biasa pun kepingin punya anak yang soleh dan solihah. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu siapa orang tuanya? Al-Ghazali tukang tenun, tukang buat kain. Tukang buat kain. Beliau orang biasa, nggak punya ilmu, bukan ulama. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Jadikan anakku anak yang soleh seperti ulama. Jadilah Imam Ghazali. Beliau Imam Ghazali, dihormati. Bahkan Nabi Allah Musa salut dengan Imam Ghazali. Nabi Allah Musa salut dengan Imam Ghazali. Punya anak soleh dan solihah tidak gampang. Membalik-balikkan tangan seperti ini enggak, repot, Pak. Repot. Kepingin punya anak solihah dan anak-anak soleh dan solihah itu enggak gampang kayak membalak tangan gini. Jadi anak soleh dan solihah enggak. Pertama yang harus dilakukan untuk punya anak soleh dan solihah apa? Orang tuanya terlebih dahulu harus jadi anak soleh dan solihah. Bapaknya kudu soleh, ibu nih kudu solihah. Kenapa? Karena orang tua itu adalah cermin, mir'ah, cermin bagi anak. Yang dicontoh pertama kali, yang digambar pertama kali sama anak itu adalah kedua orang tua. Jadi kalau sampean kepingin punya anak yang solih dan solihah, yang ahli ibadah, sampean harus jadi orang tua yang soleh dan solihah, yang ahli ibadah. Nah, itu jangan heran sampean. Lek ngongkon anak untuk mengerjakan sholat, sholat yuk. Ndak, Pak. Lek ono anak iku ruwet dikongkon sholat, delok dhisik bapake. Bapake sholat apa ndak? Ibuke sholat apa ndak? Lek biasai ahli sholat, ngongkon anake sholat gampang. Kenapa? Karena orang tua adalah cerminan dari anak. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu ada pada anak. Orang tuanya ahli sholat, anaknya pasti akan ahli sholat. Orang tuanya ahli baca Al-Quran, anaknya akan seneng baca Al-Quran. Orang tuanya seneng ke masjid, anaknya akan gampang diajak untuk pergi ke masjid. Contoh orang tua itu adalah contoh bagi Karena itu sampean kadang-kadang mengeluh, opo sih anakku ini susah diajak nang musola. Sampean dewi tidak tahu nang musola. Opo sih anakku ini kok susah ngajini Al-Quran, ndak iso maca Al-Quran. Sampean dewi tidak tahu maca Al-Quran.
Apa ose anakku iki kok ndak iso poso Ramadan? Sampean dhewe poso Ramadan ndak tau poso. Ramadan lho sing ndak poso, wong maning poso sunah sampean. Mari ngene iki mlebu Ramadan. Wis bingung sampean wis. Aduh poso Ramadan mari ngene. Tapi sakti-sakti biasa wong apa maning wong iki, wong daerah ndi? Daerah mana ini? Tempuran. Oh, Tempuran. Maaf, saya baru pertama kali masuk sini. Diajak temen ini, sahib. Nah, makanya tidak ada yang kenal sama asatid-asatid sini nih. Apa maning wong Temporan, elek kate wong kate poso mungkin sakti-sakti paling masuk bulan Ramadan. Melbu warung ndak ketok awake kadang-kadang. Sing ketok sikile tok. Mari ngono dileboni warunge kari piringe tok, segone entek. Sopo sing mangan sikil paling ini. Allah. Poso Ramadan iku wajib. Ojo ditinggal lo, wis ndak tahu poso sunnah, poso wajib tambah ditinggal lo sampean. Ojo, karena itu adalah kewajiban yang nggak boleh tinggalkan. Itu perintah langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk puasa Ramadan. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad. Tapi puasanya bukan bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang khusus diberikan kepada umat baginda Nabi. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun ay tattaquna anfusakum min adzabinnar. Supaya kalian ini menjadi orang yang takwa, supaya sampean ini terlindungi daripada azab neraka. Tahap pertama kepingin punya anak yang soleh dan solihah. Pertama apa tadi? Orang tuanya harus soleh dan solihah. Karena orang tua ini adalah cermin. Orang tua ini adalah contoh bagi anak yang dicontoh. Tidak mungkin anaknya sampean bakal niru ustadz-ustadz yang ngajar di pondoi, di madrasah ini, tidak, di yayasan ini, tidak. Yang ditiru pertama kali oleh seorang anak adalah orang tua. Ustadz-ustadz sing di madrasah iki, ustadz-ustadz sing di yayasan iki hanya membantu anak sampean supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Karena apa? Karena sampean ndak iso ngajar, ndak iso didik ilmu agama. Karena kesibukan dengan pekerjaannya mungkin, atau karena sibuk dengan usahanya, dengan bisnisnya, atau sibuk dengan segala macam kesibukan sudah, sehingga tidak bisa mendidik anak-anaknya tentang ilmu agama. Karena itu dipasrahkan kepada yayasan, madrasah atau pendidikan ilmu agama. Cuma membantu tok. Yang jadi guru utama adalah orang tua. Karena itu kalau kepingin punya anak yang soleh dan solihah, orang tuanya harus soleh dan solihah. Orang tuanya harus ahli solat kalau kepingin punya anaknya ahli solat. Orang tuanya harus ahli baca Al-Quran kalau kepingin punya anak yang ahli baca Al-Quran. Orang tuanya harus ahli puasa kalau kepingin punya anak yang ahli puasa.
Orang tuanya harus ahli zikir kalau kepingin punya anak yang ahli zikir. Yang kedua, usaha orang tua untuk bisa mendidik anaknya tentang ilmu agama. Nah, sudah usaha sampean, anak-anaknya dititipkan kepada Madrasah Al-Mubarak. Ada usaha supaya mengenal ilmu agama, ada usaha sampean. Yang terakhir, yang ketiga adalah doa, mendoakan anaknya supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Doakan, karena anak-anak yang berhasil ini tidak luput daripada doa orang tua, karena orang tuanya selalu mendoakan. Yang juara-juara nih, yang jadi bintang-bintang ini sukses karena doa orang tuanya. Karena itu anak-anak sampean yang belum berprestasi di yayasan ini, doakan mereka supaya berprestasi juga dengan teman-teman yang lainnya, seperti teman-teman yang lainnya. Sampean tahu Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Tahu sampean? Sahibul Maulid Simtud Durar itu. Tahu enggak? Enggak tahu? Yang di Kholi di Solo itu? Enggak tahu sampean? Bukan di Solo rumahnya. Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Baca Maulid Habsyi itu. Di mana sampean? Tahu? Di mana kuburannya? Tahu? Enggak tahu? Tidak pernah kenalan berarti sampean. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada di Siwun, kuburannya Hadramut sana. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tahu? Di mana kuburannya? Nggak tahu? Ada. Kok tidak weruh belas ini wong soleh. Kuburannya di Yaman Utara. Kalau Al-Habib Ali di Yaman Selatan. Kalau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pengarang Maulid Diba, itu kuburannya ada di Yaman Utara. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu kuburannya di mana? Oh tahu semuanya. Di mana? Pernah ziarah? Di mana? Di mana? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini pengarang Maulid Simtud Durar yang di Kholi di Solo itu. Di Solo itu anaknya Habib Alwi. Punya anak lagi Habib Anis. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Habib Anis ini cucu daripada apa? Cucu daripada Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, beliau menjadi orang yang alim. Itu beliau menjadi walinya Allah, itu berkat daripada doa orang tua. Habib Ali itu kalau ketemu wali fulan, ketemu orang soleh, beliau ini langsung lari kepada ibunya. Bu, saya barusan ketemu wali fulan, doakan bu, saya seperti wali fulan. Didoakan sama ibunya, ya Allah jadikan Ali seperti wali fulan. Ketemu orang soleh juga demikian, langsung lari kepada ibunya Habib Ali ini. Bu, doakan saya bu, seperti orang soleh fulan, supaya menjadi seperti orang yang soleh fulan. Didoakan sama ibunya.
Ya Allah, jadikan Ali seperti orang soleh fulan bin fulan. Bu, saya barusan ketemu ulama fulan. Doakan saya bu, seperti ulama. Didoakan sama ibunya. Jadilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena itu nggak gampang Pak, punya anak yang soleh dan solihah, kecuali dukungan doa daripada orang tua. Orang tua berhasil itu adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang sukses, sekalipun orang tuanya nggak berhasil. Orang tuanya petani, anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya menjadi kiai, anaknya menjadi ustadz. Ini adalah orang tua yang berhasil. Orang tua yang berhasil adalah orang tuanya tukang becak, bapaknya presiden. Orang tuanya tukang becak, anaknya jadi presiden. Orang tua berhasil itu adalah orang tuanya yang bisa menjadikan anaknya sukses sekalipun orang tuanya gagal. Tapi sebaliknya, orang tua yang gagal adalah apabila orang tua tersebut gagal mendidik anaknya atau gagal menjadikan anaknya menjadi yang sukses sekalipun orang tuanya berhasil. Itu orang tua gagal. Bapak kiai, anak rampok, ibu nyai, anak pelacur. Ini adalah orang tua gagal. Bapak ustad, anaknya ahli maksiat. Ini adalah orang tua yang gagal. Karena itu didiklah anak Anda tentang ilmu agama supaya Anda dikatakan adalah orang tua yang sukses, yang selalu didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, apalagi para santri Yayasan Al-Mubarak ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, dan Allah berikan kepada mereka ilmu-ilmu yang manfaat, berkah semuanya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.